Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari menentukan persamaan garis ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mencari gradien ya. Nah, hari ini kita akan mencari yang namanya persamaan garis lurusnya. Jadi bagaimana kalau misalkan yang pertama nanti jika diketahui gradien misalkan. Gradiennya diketahui, kemudian ada grafiknya mungkin diketahui, atau mungkin 2 titik diketahui, atau bisa jadi garis yang sejajar. Garis yang sejajar. Ini ada garis yang tegak lurus. Nah, ini semuanya diketahui, ya kan? Kemudian disuruh mencari menentukan persamaan garisnya. Nah, persamaan garisnya seperti apa itu? Ya. Kita mulai ya. Saya mulai dari yang pertama. Ya. Jika diketahui gradien dan 1 titik ya. Misalkan itu adalah X1, Y1 ya. Contohnya tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik misalkan min 3,2 dan bergradien 4. Nah, jawab. Oh, suaranya putus-putus ya? Waduh, mulai kendor nih sinyal. Pelan-pelan ya, saya menjelaskan. Nah, kalau seperti ini, ya kan? Nah, dari soal itu diketahui, yang diketahui di sini adalah yang pertama itu garisnya melalui min 3,2. Kemudian diketahui gradien nilai M-nya sama dengan 4. Maka kalau seperti ini, kalian boleh menggunakan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ya, nah,
Caranya seperti apa? Saya masukkan ke sini. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, nilai Y-nya belum ada, tetapi di sini ada titik lain, ya kan? Nah, maka Y min. Nah, ini sebagai X1 sebagai Y1. Y1-nya nilainya adalah 2, nilai M-nya adalah 4, nilai X-nya belum ada, X1-nya adalah minus 3. Nah, maka Y min 2 sama dengan 4 X plus 3. Y min 2 sama dengan, nah ini dikalikan nah, menjadi 4X plus 12. Kemudian Y sama dengan 4X plus 12, min 2-nya berpindah. Ya. Ini berpindah. Maka akan menjadi plus 2. Y sama dengan 4X plus 14. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan. Gampang kan? Ini udah selesai. Ya. Boleh seperti itu, ya. Atau mungkin pakai cara yang lain. Nah, Pak, saya mungkin lain dari itu. Nah, mungkin ada cara yang menggunakan Y sama dengan MX plus C, ya. Kalau yang seperti ini, karena melalui min 3,2, maka nilai ini sebagai X, ini sebagai Y. Maka nilai Y-nya adalah 2, nilai M-nya 4, nilai X-nya min 3, nilai C-nya belum ada, maka ditulis tetap C. Berarti di sini 2 sama dengan min 12 plus C. Nah, 12-nya berpindah, maka menjadi plus 12 ditambah 2. Nilai C. Berarti 14 itu sebagai nilai C-nya. Nah, kembalikan ke persamaan awal, yaitu adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, Y-nya biarkan saja, M-nya kita masukkan 4X, nilai C-nya adalah 14. Sama. Nah, ini sebagai cara 1, ini adalah cara 2. Sampai di sini sudah paham? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Yang lainnya bagaimana? Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya. Jadi kalau cara 1 itu langsung disubstitusi, ya kan? Kalau menggunakan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kalau mau menggunakan Y sama dengan MX plus C, nah itu harus kita cari terlebih dahulu itu nilai C-nya berapa, ya kan? Nah, kalau sudah ketemu nilai C, maka kembalikan ke persamaan umumnya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Oke, sampai di sini cukup ya. Nah, mungkin kalau di pilihan ganda, bentuk akhir ini, bentuk Y sama dengan 4X plus 14, ini karena bentuknya kan Y sama dengan, nah Y sama dengan itu sebagai bentuk umum,
mungkin kadang-kadang di pilihan ganda itu ada opsi yang berbeda. Variabel X dengan Y-nya dijadikan 1. Atau mungkin X dengan Y-nya sama dengan nilainya 0. Kan? Nah, seperti apa itu contohnya? Nah, ini saya kasih catatan dulu. Mengubah persamaan garis. Nah, misalkan diketahui yang tadi Y sama dengan 4X plus 14, ya kan? Ini sebagai bentuk umum, ya, yaitu persamaan 1. Nah, kadang-kadang di pilihan ganda itu opsinya tidak seperti ini penulisannya. Nah, variabel X dengan Y itu dijadikan 1. Ya. Maka X-nya saya pindah menjadi 4X plus Y sama dengan 14. Dan nilai X-nya itu bernilai positif biasanya, ya kan? Nah, maka saya kalikan dengan min 1. Maka hasilnya adalah 4X min Y sama dengan min 14. Nah, ini adalah yang bentuk persamaan yang kedua. Atau bisa jadi, ya kan, itu sama dengan 0. Nah, maka 4X min Y plus 14 sama dengan 0. Nah, min 14-nya berpindah. Maka menjadi plus 14. Nah, ini adalah bentuk persamaan yang ketiga. Nah, bentuk persamaan 2 dan 3 itu kuncinya apa? Nah, ini variabel X berada di sebelah paling kiri, ya. Nah, dan bernilai koefisien dari X itu bernilai bulat positif. Nah, itu biasanya. Jadi, yang tadinya kalau ini kan negatif, ini masih negatif, min 4X. Ya kan? Koefisien dari X-nya masih min 4. Maka diubah dulu ke bentuk positif. Maka menjadi 4X sama dikalikan min 1 menjadi plus 4X. Maka Y-nya dikalikan min 1 menjadi min Y. 14 dikalikan min 1 menjadi min 14. Ini yang pertama. Mungkin ada contoh lain, misalkan diketahui Y sama dengan 3/4X plus 5. Ya, maka ini juga sama. Yang ada variabel X-nya itu pindah ke kiri menjadi min 3/4X plus Y sama dengan 5. Nah, karena di sini bentuknya pecahan, maka saya kalikan bentuknya negatif dan pecahan. Maka saya kalikan dengan min agar nilainya menjadi positif. Nah, pecahannya dengan penyebut 4, maka saya kalikan dengan 4. Ya. Kalau penyebutnya 10, berarti ini dikalikan dengan 10, biar hasilnya bilangan bulat. Ya. Maka di sini akan menjadi 3X. Plus dikalikan min menjadi min 4Y.
5 dikalikan min 4 menjadi min 20. Nah, ini bentuk yang kedua. Kalau yang ini tadi adalah yang pertama. Kemudian 3x min 4y. Nah, min 20-nya dipindah, maka menjadi plus 20 sama dengan 0. Nah, sampai di sini ada mau tanyakan cara mengubah persamaan garisnya. Jadi bentuk... Halo? Putus-putus ya suaranya? Atau gimana? Dikit Pak, putus-putus. Jadi 1, 2, dan 3 itu bernilai. Siapa, Bu? Oh, sini nggak apa-apa, Bu. Lagi ngajar kayaknya. Bentuk 1, 2, 3 itu bentuknya berbeda, tetapi nilainya sama. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Halo, cukup jelas ya? Saya mau nanya Pak. Ya. Yang mana yang mau ditanyakan? Yang dapetin min 4y-nya itu Pak. Min 4y-nya yang ini. Iya Pak, itu dari mana? Nah, ini plus y kan? Plus y. Artinya 1y. 1y dikalikan min 4 berapa? Min 4y. Nah. Oh iya. Iya. Nah. Sebentar ya. Oke, sekarang udah jelas ya suara saya? Udah jelas belum? Sudah, Pak. Nah. Sudah, Pak. Nah, kemudian kalau sudah, saya lanjutkan ke yang di sini. Kalau yang tadi grafiknya, maaf, persamaan garisnya diketahui. Sekarang yang kedua, diketahui grafik. Nah, misalkan saya punya grafik, asal aja nih. Kemudian, ini warnanya biru dah. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Sedangkan di sini sebagai grafik G. Itu melalui di sini adalah 0,3 atau enggak usah diketahui. Misalkan di sini 3, kemudian di sini 4 misalkan. Tentukan persamaan garis G. Nah, yang diketahui hanya gambar seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Sama. Ya. Nah, langkah pertama yaitu
cari dahulu untuk gradiennya. Nah, cari dulu gradiennya. Bisa mencari? Bisa, Pak. Nah, gradiennya berapa? Min 3/4, Pak. MG sama dengan min 3/4. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung gradiennya, mencari gradiennya? Ya. Jadi mencarinya adalah dari titik sini turun min 3, kemudian ke kanan plus 4. Berarti min 3/4 gitu ya. Nah, atau saya tulis min 3/4. Nah, itu sama saja. Nah, setelah itu garis melalui titik. Nah, titik koordinatnya berapa di sini? 0,3, Pak. Oke, 0,3 dan titik sini? 4,0. Nah, 4,0. Sekarang mau dipilih yang mana? Dari 0,3 atau yang 4,0? Pilih salah satu. Ya, pilih. 4,0 ya, Pak. Oke, pakai yang sini. Kita pilih yang 4,0. Kalau 4,0 berarti ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Maka sama kayak yang tadi. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, saya tulis di sebelah kanan. Ya kan? Berarti gradiennya sama dengan min 3/4, kemudian pakainya yang melalui 4,0. Maka Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y-nya dibiarkan, Y1-nya ini adalah X1, Y1. Y1-nya adalah 0, ini min 3/4, X min X1-nya adalah 4. Ya. Maka Y dikurangi 0, maka nilainya Y. Nah, ini dikalikan. Menjadi min 3/4 X. Ini dikalikan. Min kali min plus 3/4 kali 4. Hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah bentuk yang pertama. Mau diubah juga boleh. Ya. Sampai di sini juga boleh ya. Sampai di sini udah boleh. Kalau misalkan di pilihan ganda, oh bentuknya lain dari ini. Nah, maka dipindah dulu menjadi 3/4X plus Y sama dengan 3. Nah, saya kalikan 4. Karena di sini pecahannya 4. Ya, menjadi 3X plus 4Y sama dengan 12. Nah, ini adalah persamaan 2, boleh. Oh, ternyata sama dengan 0 bentuknya. Nah, berarti dipindah lagi 3X plus 4Y min 12 sama dengan 0. Nah, oke. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Jadi, konsepnya juga sama. Ya, tetap cari terlebih dahulu gradiennya. Ya, gradiennya di situ diketahui grafik seperti apa, kemudian masukkan titiknya. Boleh. Mau pakai yang mana silahkan. Oh, saya mau pakai yang Y-min, pakai yang ini Pak. Pakai yang Y sama dengan MX plus C. Nah, ya silahkan. Ya. Berarti tadinya M-nya sama dengan min 3/4, kemudian titiknya yang kamu pilih tadi adalah 4,0 kan? Ini sebagai X, ini sebagai Y.
Y-nya adalah 0, M-nya min 3/4, X-nya 4, plus C. Maka 0 sama dengan ini coret menjadi minus 3 plus C. Nah, min 3-nya berpindah menjadi plus 3. Nah, kembalikan lagi. Ya, maka Y sama dengan min 3/4 X plus 3. Nah, sama kan dengan yang di sini? Oke, ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Atau bingung? Atau gimana? Silahkan dicermati. Kuncinya gampang kok. Cari gradiennya dulu. Pokoknya ya. Cari gradiennya, setelah itu karena di situ diketahui 2 titik ya, minimal 1 titik saja kamu pilih salah satu yang mana ya. Kira-kira dengan 0,3 akan sama nggak? Pasti akan sama nanti. Karena apa? Karena berada dalam satu garis lurus. Kelas ini gunain semua penuh ini. Bapak di mana? 93 juga bisa. Oke, sudah cukup? Halo? Halo? Halo, Pak. Anybody home? Halo, Ada Pak. ya? Ada ya, ada ya. Nah, saya lanjutkan ke yang ketiga. Itu diketahui 2 titik langsung, diketahui 2 titik. Ya. Yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, soalnya hanya seperti ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 2,1 dan berapa ya? 4, min 3. Nah, hanya seperti ini. Kalau seperti ini bagaimana? Sama konsepnya. Ya, nggak usah bingung. Cari dulu apa? Yang dicari apa? Gradiennya. Nah, masih ingat mencari gradien 2 titik? Masih, Pak. Apa? Mencarinya X1 dikurang Y1. X1 dikurang X2 dibagi Y2. Kebalik. Kalau gradien itu komponen Y dulu. Oh iya dulu, Pak. Nah, berarti Y1 dikurangi Y2. X1 dikurangi X2. Nah, ini kita misalkan sebagai X1, Y1, X2, Y2. Ya. Y1-nya 1 dikurangi Y2-nya minus 3.
X1-nya min 2 dikurangi X2-nya 4. Maka 1 ditambah 3 ini min 2 min 4. 4 per min 6. Disederhanakan menjadi min 2 per 3. Ini untuk gradiennya. Nah, setelah udah ketemu gradien, sama konsepnya. Ya kan? Cari apa? Nah, melalui di situ adalah min 2,1 dan 4, min 3. Nah, pilih salah satu, mau pakai yang mana? Kalau saya biasanya pakai angka yang kecil saja, jangan yang besar. Nah, pilih yang di sini. Nah, saya memakainya yang min 2,1. Ini sebagai X1, Y1. Maka Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ini tetap Y, Y1-nya 1, M-nya tadi sudah ketemu min 2 per 3. X-nya biarkan. X1-nya adalah min 2. Ya. Nah, maka Y min Y1, Y min 1 sama dengan ini dikalikan min 2 per 3 X. Ini dikalikan min kali min plus kalikan min, min lagi. 2 per 3 dikali 2, maka menghasilkan 4 per 3. Wah, pecah. Bentuknya pecahan, Pak. Nah, kalau bentuknya pecahan ya diubah dulu juga boleh. Atau ini kita ubah ke bentuk persamaan umumnya dulu juga boleh. Bebas. Misalkan satunya saya pindah dulu. Maka menjadi Y sama dengan min 2 per 3 X min 4 per 3 plus 1. Sama dengan Y sama dengan min 2 per 3 X. Nah, ini. Di sini nih. Min 4 per 3 ditambah 1. 1 itu nilainya berapa kalau pecahannya 3? Berarti harus disamakan dulu. 1 per 1, Pak. Pecahan penyebutnya 3 dong ya. Oh iya, Pak. Berarti min 4 per 3 plus 3 per 3. Maka nilai Y sama dengan min 2 per 3 X min 1 per 3. Boleh sampai di sini. Ya. Atau mau diubah. Ya. Diubah yang tadinya posisinya Y sama dengan min 2 per 3 X min 1 per 3. Nah, ini mau dikalikan dulu juga boleh. Saya kalikan dengan pecahannya. Pecahannya adalah 3. Maka menjadi 3Y. Ini menjadi min 2X min 1. Ini saya pindah menjadi 2X plus 3Y sama dengan min 1. 2X plus 3Y plus 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang kedua, ini bentuk yang ketiga. Kalau ini yang bentuk yang pertama. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Yang satunya jadi 3 per 3 itu gimana caranya, Pak? Ini, dari sini Iya. ke sini. Min 4 per 3 ditambah 1, berapa hasilnya, Mas? Oh iya, iya. Harusnya diapakan?
Kali, Pak. Cara menjumlahkan bilangan pecahan dengan bilangan bulat yang dilakukan adalah menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Ya kan? Nah, di sini kan 3/4, penyebutnya 3, maka bilangan bulat 1 ini harus diubah dengan penyebut 3. Berapa? Berarti 3/3. Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Ya. Pak, itu terlalu lama, terlalu panjang, Pak. Satu soal kok segitu panjangnya. Nah, ini kan berdasarkan konsep. Kalau mau menghafal rumus ya silahkan. Nih, saya berikan. Y min Y1, Y2 min Y1 sama dengan X min X1, X2 min X1. Nah, pakai di sini. Tinggal kamu masukkan. Ini sebagai X1 Y1, X2 Y2. Y-nya tetap, ya kan? Y1-nya 1, kemudian dibagi Y2-nya min 3, dikurangi 1, X-nya tetap, X1-nya min 2, ini X2-nya adalah 4, dikurangi min 2. Ya. Nah, ini hasilnya berapa ini? Oke, saya tulis saja. Y min Y1 min 4. Ini X plus 2, ini menjadi 6. Perkalian silang. Nah, perkalian silang hasilnya berapa itu? Menjadi 6. Y min Y1 sama dengan min 4 X plus 2. Paham? Paham nggak itu? Perkalian silang. Y min Y1 kalikan 6, min 4 dikalikan X plus 2. Maka menjadi 6Y min 6, min 4X, min 8. Min 4-nya saya pindah menjadi 4X. Ini menjadi plus 6Y. Ini min 8. Min 6-nya berpindah menjadi plus 6. Maka 4X plus 6Y sama dengan min 2. Lah, kok berbeda, Pak? Lah, ini kan bisa dibagi dengan 2. Ya kan? Maka menjadi 2X plus 3Y sama dengan min 1. Nih, sama. Atau mau diubah juga 2X plus 3Y plus 1 sama dengan 0. Sama. Gitu. Nah, loh. Bingung kan malah? Terlalu banyak rumus. Bingung nggak kira-kira? Kalau saya mendingan berdasarkan konsep. Cari gradien, sudah ketemu gradien, baru mencari persamaan garis. Karena sudah diketahui titik di situ. Tapi ya silahkan kalian. Monggo. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ayo. Sudah cukup paham? Sudah, Pak. Bener nih, paham?
Cukup paham, Pak. Oke. Kemarin telepon ya Pak ya? Kemarin telepon. Saya clear ya. Waduh, maaf Pak. Baru Nah, jadi saya ulas. Saya ulas yang pertama tadi jam 10 gaji. Diketahui gradien. Yang kedua, diketahui grafik. Yang ketiga, diketahui dua titik. Nah, langkah pertama, kalau dengar misalkan cari dulu gradien. Nah, cari terlebih dahulu gradiennya, ya kan? Kalau cari dulu gradiennya berarti yang diketahui gradien kan sudah tahu nih. Kan sudah diketahui. Nah, kemudian yang kalau diketahui grafiknya bagaimana? Yang pakai naik turun itu kan? Naik turun per kanan kiri. Nah, kalau dua titik, nah pakai yang Y1 min Y2, X1 min X2. Nah, setelah itu sudah mencari gradien, ya kan? Baru mencari persamaan garis dari salah satu titik aja, ya cukup salah satu titik, ya. Nah, masukkan ke Y min Y1 sama dengan MX min X1, ya. Kalau di sini kan pasti nanti diketahui gradien dan satu titik nih. Gradien dan satu titik. Nah, titiknya sudah ada. Kemudian kalau diketahui grafik, pasti ada dua titik kan? Ada dua titik kan? Nah, kalau ada dua titik, pilih salah satu. Nah, ini sudah ada dua titik juga. Nah, pilih salah satu. Gitu. Ya. Kalau mau menggunakan ini silakan. Mau menggunakan yang Y, menggunakan yang Y sama dengan MX plus C juga silakan. Tetapi kalau ini kalian harus mencari C-nya. Ya, C-nya harus dicari terlebih dahulu. Ya. Nilai C itu harus Oke. Ada yang mau tanyakan konsepnya? Sudah paham? Sudah paham belum? Ayo. Diketahui gradien, grafik, dua titik, kemudian cari gradiennya. Ya. Nah, gradiennya yang pertama, oh ternyata sudah diketahui. Kalau yang kedua diketahui grafik, oh pakai yang naik turun kanan kiri. Oh diketahui dua titik, berarti yang Y min Y1, maaf, Y1 min Y2 per X1 min X2. Nah, kalau sudah diketahui gradiennya, maka masukkan ke persamaan garisnya. Mau pakai yang mana silahkan. Sudah paham belum di sini? Halo, konsepnya sudah paham? Sudah, Pak.
Oke. Pak. Ya, silahkan. Ada yang mau tanyakan, silahkan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya berikan contoh nih, dicoba ya. Contoh 1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 1, min 4 dan bergradien setengah. Oke. Silakan siapa yang mau mencari? Ya. Nah, saya bagi 2. Ini pakai yang cara 1. Ini cara 2. Silahkan dicoba, ayo. Siapa yang mau mencoba? Ya. Silahkan dicoba, saya berikan waktu 3 menit. Ya. Dicoret-coret ya, saya tungguin.
Absen 1 siapa ini? Oh, Bayu. Bayu, Pak. Oke. 1, 2, 3. 3 Antares. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan pindah sekolah, Pak. Oh, 8 beda sekolah. Oke. Itu Bayu udah ada, Pak, absen 1. Oke, absen 1 ada ya. Oke. Berarti 3, 9. 9 Katarina Grexesia, nggak ada, Pak. 9 terus 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 29. 29 LC, Pak. 30. 30 Nikolaus. Nelsi bukannya tadi ada ya? Nel Dwi Reva. Si Nelsi bukannya tadi ada ya? Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 40 anak ya? Iya, Pak. Oke, sudah ketemu? Ayo, silakan. Sudah ketemu belum? Ayo kita bahas yuk. Siapa yang mau pakai cara 1? Siapa? Halo, siapa? Halo. Ada nggak? Cara 1? Halo, ada orang ya? Saya udah, Pak. Cara 1 Tapi atau takut 2? salah. Cara 1 atau 2?
Kok takut salah? Ngapain takut salah? Oh, salah di sini atau salah nanti pas tugas? Ayo, Raja, pakai cara 1 atau pakai cara 2? Silakan. Saya jadi yang cara satunya itu gimana ya? Gimana? Ya kita Itu Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Terus Y. kurang min 4 Oke. dengan Ini setengah tengah. dikali X min 1. Oke. Iya. Ini menjadi Y plus 4. Ini saya tulis dulu setengah X plus 1 gitu ya. Berarti Y plus 4 ini dikalikan setengah X. Dikalikan plus setengah. Berarti Y sama dengan setengah X plus setengah min 4. Berarti Y sama dengan setengah X min min berapa ini? Ini 4 dengan pecahan 2 berarti 8/2. 8/2, Pak. 1 dikurangi 8, 7 ya. Nah, udah sampai di sini boleh. Ya. Atau mau diubah bentuknya juga boleh, ya kan? Misalkan itu adalah Y sama dengan setengah X min 7/2. Saya kalikan dengan 2 berarti 2Y 1X min 7. Pindah menjadi min X plus 2Y sama dengan min 7. Saya kalikan lagi nih dengan minus 1. Maka menjadi X min 2Y 7. Atau X min 2Y min 7 sama dengan 0. Ya. Sama saja. Pakai yang cara 2 siapa? Cara yang 2. Y sama dengan MX plus C. Ini melalui min 1, min 4. Berarti min 4, M-nya setengah, X-nya min 1 plus C. Min 4, min setengah plus C. Ini berpindah menjadi min 4 plus setengah C. Nah, ini samakan penyebutnya menjadi min 7/2. Ini C-nya. Ya udah sama. Y sama dengan setengah X min 7/2. Udah sama. Ya. Ini bentuk yang 1. Bentuk 1. Ya. Ini bentuk yang kedua, ini bentuk yang ketiga. Nah, ada yang mau tanyakan? Silahkan. Sama nggak jawabannya? Oke, sudah cukup? Cukup ya? Oke, sekarang contoh yang kedua. Saya punya grafik. Gini grafiknya. Misalkan seperti ini.
grafik G. Di sini taruhlah min 4. Di sini 6. Sumbu X, sumbu Y. Yuk, siapa mau mencoba langsung? Angka pertama berarti tentukan persamaan garis G. Nah, langkah pertama yang dicari adalah MG-nya. Gradiennya berapa? Ayo, gradiennya. 4/6, Pak. Oke, 4/6 disederhanakan 2/3. Nah, mau pilih yang mana? Mau pakai yang Y? Oke, pakai yang Y sama dengan MX plus C. Pilih salah satu. Berarti di sini berapa ini? 0,-4. Ini pakai yang 6,0. Mau pakai yang mana silahkan. Pakai yang di sini misalkan. Ya. Y-nya -4. M-nya adalah 2/3. X-nya 0 plus C. Ya, ini -4, ini 0 plus C. Berarti -4 sama dengan C. Jadi persamaannya Y sama dengan 2/3 X min 4. Seperti itu. Ya. Atau diubah menjadi min 2/3 X plus Y sama dengan min 4. Saya kalikan dengan min 3. Maka menjadi 2X min 3Y sama dengan 12. Berarti 2X min 3Y min 12 sama dengan 0. Boleh. Ya. Seperti itu. Oh, saya mau pengen cepat lagi, Pak. Nih, perhatikan nih. Perhatikan ya kalau diketahui grafik nih ya. Untuk komponen Y ini adalah di sini min 4. Pasangannya X. Ya. Di sini plus. Plusnya berapa? Plus 6. Y. Min 4 dikalikan 6. Ya. Min 4X plus 6Y sama dengan min 24. Saya bagi dengan min 2. Maka menjadi 2X plus 3Y sama dengan 12. Paham? Cepat. Paham ya? Itu dikurang, Pak, atau dibagi? Yang mana? Min 4 dikali 6 sama min 24. Dibagi min 2. Ini dibagi ya. Kenapa dibagi min 2? Ini kan minus, berarti saya bagi dengan minus agar hasilnya positif. Sedangkan di sini adalah 4, 6 dengan 24. Berarti itu kan bisa bisa dibagi 2 kan semuanya? Iya, Pak, dibagi habis. Paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Ngerti ya caranya ya? Iya. Misalkan saya punya gambar nih. Gambarnya seperti ini. Gambarnya misalkan seperti ini.
Ini min 2, di sini min 3. Persamaan garis berapa? Min 2x plus min 3y. Min 2 dikalikan min 3. Min 2x min 3y sama dengan 6. Saya kalikan dengan min 1. Berarti 2x plus 3y sama dengan min 6. Selesai. Cara cepat, jadi saya menjelaskannya juga cepat. Bisa dimengerti ya? Oke. Bisa, Pak. Itu kalau yang contoh yang ketiga gampang ya nanti. Oke, terakhir saya berikan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tentukan persamaan garis yang melalui min 1,2 dan 3,4 ya. Maka langkah pertama yang dicari apa? Gradien. Maka M sama dengan Y1 min Y2 X1 min X2. Y1-nya adalah ini X1, Y1, X2, Y2. Y1-nya 2 dikurangi 4, X1-nya min 1 dikurangi 3. Min 2 per min 4 sama dengan setengah. Cara yang kedua, pilih salah satu titik. Cari yang gampang aja. Saya pakainya yang positif aja, 3, 4. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Oh, atau misalkan, oh ini boleh. Y min 3 sama dengan gradiennya, oh kok 3. Ini Y-nya 4. M-nya adalah setengah X min X1-nya 3. Terus min 3 per 2. Berarti Y sama dengan setengah X min 3 per 2 plus 4. Nah, plus 4-nya ini menjadi 8 per 2. Maka setengah X min 3 ditambah 8. Berarti plus 5 per 2. Ini boleh. Ya. Oke, sampai di sini ada mau tanyakan, silahkan. Nah, ini bentuk yang pertama. Boleh nanti bentuk yang kedua, bentuk ketiga. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan, silahkan. Cukup? Halo. Sudah absen semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak.
Yang belum silahkan absen. Ya, di chat room ada absennya itu silahkan absen. Kalau sudah ini saya stop share screen.